Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fasilitator CGP Kabupaten Cilacap, Bapak Mutakin SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Taufik Memuri, pengajar praktek CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pra-coaching perdana pra-observasi berikut ini merupakan pra-observasi kami pembelajaran kelas 6 yang akan dipraktekkan oleh beliau Bapak Aziz Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Pak Aziz, izinkan saya untuk melakukan pra-observasi. Sifatnya di sini nanti kita sharing atau berbagi pengalaman bersama, nggih. Yang pertama, di dalam melakukan supervisi, di dalam melakukan pembelajaran ini nanti Pak Aziz itu kira-kira bertujuan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Aziz? Ya, kompetensi yang nanti saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan di kelas 6. Baik, terima kasih. Berarti nanti akan ditingkatkan dalam kompetensi pembelajaran di dalam kelas, nggih Pak, nggih? Ya, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana kesiapan dalam melakukan pembelajaran? Apa saja yang harus disiapkan oleh Pak Aziz untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, mata pelajaran agama di kelas 6 di SD Negeri Ular 3? Coba jelaskan Pak. Ya, yang saya siapkan diantaranya ada modul belajar, ada alat tambahan, sumber belajar, kemudian alat-alat pendukung pembelajaran. Ya, baik, luar biasa. Berarti ada alat perlengkapan pembelajaran, nggih? Ya. Kalau boleh tahu, besok akan mengambil materi apa dalam kegiatan pembelajaran? Kebetulan saya mengampu MAPEL ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti saya akan mengajar materi tentang zakat. Zakat. Materi tentang zakat nggih, Pak, nggih. Berarti di semester 1 nggih? Semester 1 bab 4. Nggih. Boleh disebutkan dari materi tersebut tujuan pembelajarannya itu apa, Bapak? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mempraktekkan, menunaikan kewajiban rukun Islam yang keempat. Ya, terima kasih. Kemudian ya ada beberapa persiapan. Coba apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan oleh Bapak di kelas 6 ini? Ya, tentunya ketika mau pembelajaran saya harus menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kondisi siswa. Di antaranya yang saya siapkan itu adalah ada laptop, kemudian ada proyektor, ada pengeras suara, kemudian ada juga kertas, ya. Kemudian ada materi pembelajaran. Dan masih banyak. Wah, banyak sekali ya. Boleh tahu Bapak kegiatan dalam pembelajaran tentang zakat akan dilaksanakan hari apa nih? Ya, saya akan menerapkan pembelajaran ini besok, yaitu hari Kamis, karena jadwal pelajaran agama kelas kami hari Kamis. Nah, baik, terima kasih. Kemudian ada beberapa hal apa yang menjadi hambatan atau kesulitan Bapak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Coba jelaskan. Ya, pembelajaran berdiferensiasi kan menyesuaikan minat atau bakat daripada siswa tersebut, sehingga saya perlu yang memetakan minat siswa. Ternyata di kelas 6 itu ada yang
suka dengan praktek, kemudian ada yang suka sekali dengan menggambar, kemudian ada yang suka yang menulis, jadi kayak semacam menulis mind map seperti itu. Oh iya, luar biasa. Berarti rencananya Bapak itu akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap minat-minat yang ada di kelas 6 terkait minat pembelajaran ya. Ya, luar biasa. Kemudian di dalam tahapan pembelajaran itu rencananya Pak Aziz itu akan melakukan pembelajaran yang bagaimana? Apakah pembelajaran yang secara keseluruhan atau berkelompok atau bagaimana? Ya, dan besok saya akan melaksanakan pembelajarannya itu nanti berkelompok ya, berkelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa yang tadi saya sampaikan. Berarti sesuai dengan minat, kemudian sesuai dengan bakat yang ada di kelas 6 G. Boleh tahu Bapak, untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan, alat peraga apa saja yang digunakan oleh Pak Aziz? Ya, alat peraganya itu ada timbangan, kemudian ada beras, karena ini tentang zakat, di situ ada zakat fitrah juga, kemudian ada musik video, ilir-ilir untuk apa namanya itu? Iya, guys, itu membangun sosial emosional. Kemudian ada proyektor untuk menampilkan beberapa video tentang zakat, ya, ada pengeras suara, ada laptop juga, gitu. Ada materi-materi yang harus anak-anak kerjakan juga, KPD dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kemudian coba di dalam besoknya dalam mempersiapkan alat-alat tersebut, apakah ada hal yang menjadi kendala atau hambatan yang Pak Aziz akan disiapkan dalam kegiatan observasi besok? Iya, hambatannya diantaranya karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, saya harus menyiapkan materi dan tugas sesuai dengan minat siswa, sehingga ketika mempersiapkannya ya mungkin butuh waktu lah seperti itu. Membutuhkan waktu ya, harus terjadwal dan jadwalnya harus ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada beberapa kompetensi yang harus dikembangkan dalam kegiatan yang akan Bapak Aziz lakukan besok ketika observasi. Kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Aziz itu apa saja? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu ada pembelajaran yang bervariasi ya, supaya anak itu tidak bosan. Kemudian ada pembelajaran atau pengembangan emosional dan sosial lah, nanti akan saya setelkan lagu agama atau lagu Jawa yaitu lir-ilir, supaya anak itu lebih hidup secara emosionalnya dan secara sosialnya gitu. Baik, terima kasih. Kemudian boleh tahu apa sih strategi atau untuk mensukseskan kegiatan observasi besok itu menggunakan strategi apa? Ya, nanti saya akan menggunakan strategi PBL ya untuk kegiatan besok. Boleh dijelaskan Bapak PBL itu yang bagaimana? Ya, nanti saya akan memberikan tugas kepada anak untuk mengerjakan proyek learning ya, antaranya ke bagaimana anak itu bisa menimbang dengan baik, menimbang beras dengan baik, terus apa saja yang boleh digunakan untuk zakat gitu, terus niatnya bagaimana, cara menerima zakatnya bagaimana, dan lain-lain. Terima kasih, sangat luar biasa persiapan Bapak Aziz untuk melakukan observasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang. Semoga kegiatan observasi Bapak Aziz di hari Kamis depan bisa berjalan dengan baik dan akan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan profil belajar Pancasila.
saya akan menunggu nih Pak Aziz, kabar baik Pak Aziz ketika melakukan kegiatan observasi di minggu depan. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini sudah cukup. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya selalu berdoa semoga Pak Aziz diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar agama. Hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Siapa itu yang nggak berangkat sekolah? Oh iya, ini ada Afrika, sakit, Adit, izin, dan Rasya, Alfa ya. Iya. Iya, yang sakit semoga kita doakan semoga sembuh ya. Kita berdoa. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita berdoa, kemarin Pak Guru sudah melakukan pemetaan, yaitu pemetaan diferensiasi ya, pemetaan minat. Ya, jadi kemarin Pak Guru sudah memetakan ada tiga jenis. Yang pertama sinestetik. Coba yang kemarin suka praktek, coba angkat tangan. Ya, kemarin katanya kelompok pertama dan kedua. Kemudian ada yang suka konten. Coba angkat tangan. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang suka membuat gambar. Coba ngomong sini ya, berarti yang kemarin ya. Angkat tangan, coba. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doanya. Mari teman-teman kita semua awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Agar kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Seperti biasa, mari kita melakukan kebiasaan Asmaul Husna ya, bersama-sama. Mari kita awali dengan Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana,
Oke anak-anak semuanya, ya sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan kelas ya. Pak Guru ini bagikan kertasnya. Nah, nanti kesepakatan kelas kamu tempel di papan tulis ini ya. Kesepakatan kita belajar ke depan. Ya silakan mulai ditulis kesepakatan kelasnya. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing menempel di depan di papan tulis. Ya silakan ditempel. Ditempel di depan sana. Ya. Nah. Jadi yang lain, lihat. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita tulis yang harus kita taati ya. Coba Guru perintahkan Dewa untuk membacakan kesepakatan kelas ya. Silakan maju. Coba dari sini Mas Dewa. Dari sini. Nah, iya. Yang pertama. Selanjutnya. Mengundurkan peserta tersebut. Ya, lanjut. Tidak boleh mengejek teman yang tidak mampu. Ya, lanjut. Tidak boleh terlambat sekolah. Terus tidak boleh berbicara di pasar. Tidak boleh mengejek menolak keluar dilarang berkata kasar. Dilarang makan di kelas. Tidak boleh berbuat salah sembarangan. Tidak boleh makan di rumah. Tidak boleh musuhan atau bertengkar. Tidak boleh berbicara saat pembelajaran dimulai berkata jujur. Tidak boleh membuat sama di kelas. Dilarang sembarangan di dalam kelas. Tidak boleh menyoret meja ataupun kursi. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh makan di kelas. Dilarang membuang sampah di laci. Dilarang makan di kelas. Hargai diri. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dewa. Ini adalah kesepakatan kita yang harus kita taati bersama ya. Kalau ada yang melanggar berarti berhak dihukum, oke? Sebelum pelajaran supaya kita lebih serius lagi, mari kita menyanyikan lagu ya.
lagunya lagu Lilir. Ada yang tahu lagu Lilir? Tahu. Iya, lagu yang diciptakan oleh siapa? Ya, yaitu lagu yang diciptakan oleh Wali Song. Yuk kita dengarkan lagunya. Ya coba tangannya rileks dulu. Ya, tangannya rileks. Sikap anak soleh. Tutup matanya. Tenang, rasakan. Rasakan ketenangannya. Ya, kira-kira apa yang sudah kalian rasakan ketika mendengarkan lagu Lilir? Perasaan kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman. Oke, selanjutnya kita hari ini pembelajarannya yaitu tentang zakat. Tujuan pembelajarannya yaitu menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Tujuan menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi rukun iman. Ada yang tahu zakat itu rukun iman yang berapa? Rukun Islam. Rukun Islam ya, Mak. Rukun Islam. Rukun Islam. Ada yang tahu zakat rukun Islam yang berapa? Saya Pak. Iya. Ya, betul sekali ketiga. Tepuk tangan untuk zakat itu merupakan rukun iman yang ketiga. Iya. Biasanya zakat itu yang pertama itu ada zakat fitrah dilaksanakan pada bulan apa? Setelah menunaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Kalau di sini bentuknya apa? Zakat fitrah? Saya Pak. Iya. Beras. Ya betul sekali Mbak Nian, beras. Ya tepuk tangan untuk Mbak Nian. Coba dibuka dulu bukunya halaman 37. Zakat itu adalah
berasal dari kata tasmiyah yang artinya menyucikan. Artinya apa? Menyucikan, tumbuh subur dan berkah. Secara istilah, zakat itu adalah kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang memiliki kelebihan harta dengan tujuan untuk menyucikan harta atau jiwanya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat fitrah itu disyariatkan mulai pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua mulai diwajibkan apa? Zakat fitrah. Nah, zakat itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Jadi setiap manusia yang bernyawa wajib menunaikan zakat, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya wajib membayar zakat. Zakat itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u artinya sama-sama. Artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah bersama orang-orang yang berukun. Quran surat kita berzakat itu tujuannya apa? Menyucikan jiwa dan menyucikan harta. Tentunya kita punya harta pasti ya, di harta kita ada hak milik orang lain. Dari 100.000, 2,5%-nya mungkin 2.500 ada hak milik orang yang tidak mampu, yang wajib kita keluar. Nah, selanjutnya yaitu tentang macam-macam zakat. Zakat itu macamnya hanya ada 2. Ada yang tahu zakat apa saja? Mbak, ya Mbak Zahra. Zakat fitrah dan zakat mal. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Zakat itu macamnya ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berarti zakat makanan pokok atau zakat beras kalau di sini ya. Karena makan pokoknya di sini adalah beras. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal berarti zakat harta. Mungkin di antara kita ayahnya ada yang punya kambing, juragan kambing banyak 100. Nah, wajib dizakati selama setahun 1 kali. Mungkin ada yang punya emas. Ibu kamu punya emas. Emasnya itu lebih dari 94 atau 96 gram, maka wajib dizakat. Ada yang mungkin punya pertanian, punya sawah, itu juga hasil panennya wajib dizakati. Itu yang dinamakan dengan zakat harta atau zakat. Coba saksikan video berikut ini ya. Yang keberadaan artinya
kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari hak tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa saja orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian siapa sajakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah.
Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun tidak berulang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Ya, jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya dan juga kadar zakatnya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta, sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat.
Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang aman sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau ghorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah adik-adik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi, jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Di pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini, karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja, harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya.
Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain. Dan kita harus bersikap jujur. Apabila kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Kemudian yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya, karena harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah uraian materi daripada zakat ya. Dari pengertian, kemudian ada macam-macam, kemudian ada zakat mal, kemudian ada hikmah daripada zakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, Mbak Ini. apakah boleh zakat fitrah menggunakan jagung atau singkong? Soalnya di tempat saya namanya jagung atau singkong. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Yang namanya zakat fitrah itu biasanya ya menggunakan makanan pokok. Kalau di sini makanan pokoknya apa? Beras, maka atau nasi ya. Maka zakatnya menggunakan beras. Atau mungkin kakek kita atau nenek kita hidupnya di gunung kayak gitu kan. Di sana misalkan makanan pokoknya itu jagung atau singkong atau sagu kayak gitu ya. Maka boleh kita berzakat menggunakan makanan pokok yang ada di daerah itu. Boleh jagung, boleh singkong, juga boleh sagu. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Preti sudah jelas. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Preti. Saya Pak, Ya. apakah anak bayi atau anak kecil sudah wajib zakat fitrah? Ya, terima kasih Mbak Nur Hanifah. Pertanyaan bagus sekali. Anak kecil atau bayi itu wajib membayar zakat. Siapa yang membayar? Orang tua, ayahnya. Yang menanggung dia siapa? Ayahnya. Maka yang wajib membayarkan zakatnya siapa? Ya ayahnya. Jadi walaupun masih bayi, ya atau sudah sangat tua, tetap wajib membayar zakat selagi dia termasuk orang yang mampu. Seperti itu. Mbak Nur Hanifah, bagaimana? Jelas? Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Nur Hanifah. Saya mau bertanya lagi. Saya Pak, Ya. orang yang berbayar hutang berhak menerima zakat. Hutang seperti apa yang berhak menerima zakat? Ya, coba ada di sini. Saya Pak, Ya, Mas Fajar. orang yang terbelit hutang berhak menerima zakat. Hutang seperti apa yang berhak menerima zakat? Iya, terima kasih Mas Fajar. Tidak semua orang yang berhutang itu berhak menerima zakat. Hutang yang seperti apa yang berhak menerima zakat? Ya, hutang yang tentunya hutang yang bukan untuk sesuatu yang berdosa. Bukan sesuatu yang berdosa. Nah, misalkan hutangnya untuk berjudi atau untuk membeli minuman keras. Kalau dia punya hutang karena untuk membeli semua itu, maka tidak berhak menerima zakat. Atau juga bukan hutang-hutang yang kecil. Misalkan kamu punya hutang 2.000 di warung atau 10.000 di warung yang kamu bisa bayar. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah atau harta yang kamu miliki tidak cukup untuk membayar hutang. Hartamu misalkan cuma 50 juta, hutangnya 1 miliar. Kira-kira hartanya cukup nggak untuk bayar hutang?
tidak. Nah, maka dia berhak menerima zakat. Seperti itu Mas Fajar. Bagaimana? Itu ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Fajar. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok ya. Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan apa namanya, pemetaan minat ya. Kemarin Pak Guru sudah membagi, ada yang kinestetik, ada yang konten, dan juga ada yang suka membuat gambar. Nanti yang kinestetik atau yang suka dengan praktek akan mempraktekkan tata cara berzakat fitrah ya. Nah, di sini Pak Guru ada timbangan, kemudian ada beras. Nanti yang kinestetik akan mempraktekkan tata cara berzakat. Mulai dari ukuran zakat sampai dengan cara melafalkan niat apa? Kemudian kelompok selanjutnya yang konten akan Pak Guru kasih tugas yaitu membuat mind map sederhana saja ya. Ya nanti kelompokan cuma buat satu saja. Di situ kamu misalkan misalkan di sini kamu buat zakat. Nah, seperti ini ya. Kelompok 2 zakat. Terus kamu beri seperti biasa begini ya. Terus pengertian zakat. Terus kamu kolongi ya di sini ya. Seperti biasa. Terus di sini hukumnya, hukum zakat. Ya. Kamu kolongi. Kemudian di sini misalkan macam-macam zakat. Kamu kolongin atau kamu ukur ya pakai gambar awan kayak gitu boleh. Kemudian lagi ada orang yang berhak, berhak menerima zakat. Kemudian lagi ada orang yang tidak berhak, tidak harus kotak, kamu boleh bulat, boleh apa namanya ya, ini atau gambar apa nama kertas juga boleh. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah zakat. Ini tugas kelompok nanti dipresentasikan seperti itu ya untuk kelompok yang kedua ya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu gambar ya atau menempelkan. Nah, dulu di sini sudah ada materinya. Nanti kalau potong menggunakan gunting, nanti ditempel di kertas. Seperti itu ya. Nanti juga dipresentasi. Seperti itu, paham sampai sini? Paham. Kita baru kasih speed ya. Nanti kamu gambar seperti yang di papan tulis di kelompok 2 ya, kayak gitu ya. Kamu boleh lompat di sini, ya, atau awan atau apa, atau nanti diwarnain ya, pakai ini ya. Silakan kelompoknya warna beda. Ditulis boleh menggunakan ini, misalkan yang pengertian kamu tulis pakai warna oranye, nanti yang hukumnya kamu pakai warna kuning, nanti bawahnya lagi macam-macam pakai warna. Jadi warna ya silakan dikerjakan.
Nah, punya kelompok ini seperti ini ya. Silahkan nanti digunting, ya, nanti ditempel. Ditempel. Ini taruh sini, ini ditempelin ya, mau diguntingin ya. Guntingnya saya dulu. Silahkan yang bertugas gunting sendiri. Nanti yang menempel juga. Ya. Hah? Ya, digunting mana-mana. Masuk kelompok sini ya. Bantuin. Ini digunting kan ini. Nah. Gantian, guntingnya gantian. Nah, untuk yang kelompok 1 nanti kita praktek ya. Prakteknya yaitu menimbang beras. Menimbang beras. Jadi beras itu untuk bakal kita minimal berapa kilo? Ya 2,5 minimal. Jadi kamu boleh zakat lebih dari 2,5 kilo. Kalau 5 kilo boleh, 3 kilo, 4 kilo, minimal 2,5 kilo. Biar apa namanya kita hati-hati, maka ya 2,7 kilo, 2,8 kilo. Daripada kurang, kalau kurang nanti apa? Iya, zakatnya tidak. Gitu ya. Nah, biasanya digunakan adalah timbangan ini ya. Berasnya. Dan di sini ada angkanya 1 sampai 20. Berarti ini maksimal menimbang 20 kilo. Kayak gitu. Nah, ada yang angkanya misalkan di sini ada repot ya. Kalau ditimbang ini berapa kilo? Ya 1,2. Nah, untuk beras dia kalau apa namanya kan dia itu setengah. Ya 2,5 kilo ya beras. Tidak boleh kurang ya. Kalau misalkan kurang dari 2 kilo ya tidak sah. Harus 2 kilo atau lebih. 10 kilo boleh. Kayak 10 kilo lah boleh. Kalau kurang tidak. Boleh diganti jagung, boleh diganti singkong, boleh diganti kurma. Tergantung makan maunya ada maksimal. Kalau di sini masih berarti beras. Seperti ini ya. Dibuat kata-katanya, dibuat seperti paragraf nanti dipresentasikan gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku semangat. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang zakat. Cara zakat. Kita bisa berzakat dengan makanan pokok seadanya, contohnya seperti beras, sagu, singkong, dan sebagainya, sesuai makanan pokok yang ada di tempat tinggal kita. Saya akan mempresentasikan tentang cara berzakat, cara menimbang zakat. Kita berzakat
minimal 2,5 kilo. Tidak bisa lebih seperti 3 kilo dan tidak boleh kurang dari 2,5 kilo. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya lihat zakatnya gimana? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjawab. Niatnya yaitu an ukhrija zakat fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Saya secara keseluruhan presentasi kelompok Baiko sudah sangat luar biasa. Saya mau bertanya, boleh kan? Boleh. Apakah zakat bisa dikalikan dengan uang? Bisa. Itu termasuk zakat mal atau zakat harta. Demikian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk salam, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil Sukanya karyanya. konten, jadi buat konten. Yang kelas 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Karena saya suka konten, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam zakat. Di atas ada zakat provinsi, zakat uang piutang, zakat tabungan, zakat investasi, zakat emas atau perak, zakat mata uang, zakat perhiasan wanita, zakat peternakan, zakat saham dan surat berharga. Dan di sini juga ada zakat perniagaan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari kelompok 3 temukan dulu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat. Yang pertama, pengertian. Nanti dilanjutkan ke konten kelompok kami. Terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah bagus sekali. Kelompok 1 sudah bagus sekali cara mempresentasikan bagaimana zakat sediakan ukuran zakat ya. Kemudian apa saja yang boleh digunakan untuk zakat. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang zakat, awal pengambilan zakat, hukum zakat, ya macam-macam zakat. Dan yang terakhir yaitu tentang macam-macam zakat yang berupa dan anak-anak semuanya, zakat itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Orang yang sudah berpuasa namun tidak berzakat itu puasanya belum sempurna. Oleh karena itu harus disempurnakan dengan menunaikan zakat. Mungkin di antara kalian sudah pernah berzakat sendiri ya, di musola atau di masjid, atau diantar sendiri ke rumahnya. Orang yang tidak mampu juga bisa. Ya, misalnya langsung mengantar ke baik, ya, yang paling dekat dengan kamu. Yang paling berhak itu orang yang paling dekat dengan rumah
rumahmu. Ya, rumahmu. Misalkan di tetanggamu ada yang janda yang apa namanya miskin, ya tidak ada anak ini menemani, maka dia yang paling berhak menerima zakat. Gitu ya. Ya. Hikmahnya tadi ya, namanya zakat itu menyucikan badan, menyucikan jiwa. Kemudian kita bisa membantu orang yang tidak orang yang membutuhkan, orang yang sehari-harinya untuk makan aja tidak cukup, misalkan pekerjaannya apa namanya serabutan atau tani atau apa namanya garosok seperti itu. Nah, dengan zakat kita bisa membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seperti itu, oke? Paham sampai sini? Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Ya, silakan Ibu Guru yang membagikan soal nanti akan kerjakan dengan baik ya. Coba halaman sudah dibuka ya. Ya, LKPD sudah selesai ya. Ya. Coba nomor 1 dibaca soalnya Mbak Zahra. 1. Zakat mendidik umat Islam agar menjadi hamba yang dermawan. Iya, betul sekali. Ya. Zakat fitrah hukumnya fardu ain. Iya, Pak. Zakat fitrah apa betul masalah? Nah, ulang kalimat. Ya, nilainya tadi kurangnya silakan dikalikan 100 ya. Kalau 9 kali 10 berapa? Kalau benar semua 10 misalkan ya kali 10 jadinya 100. Kalau benar 8 ya dikali 10 jadi 8. Ya coba ya Pak Guru ambilkan coba nilainya Aida, nilainya 100. ya, nilainya Bagusnya 100. nilainya Fahmi 100. nilainya Debbie 100. ya. Oh ya, jangan lupa untuk kelompok 2 tadi kan kontennya tentang zakat ya, itu dengan pemahamannya ya. Nanti jangan lupa dikirim linknya ke Pak Guru ya, atau boleh dengan membuat link YouTube nanti linknya dikirim ke Pak Guru. Seperti itu ya. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran ke depan yaitu tentang kisah dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa di rumah sambil dipelajari dengan saya. Ya, besok kita bisa belajar kembali. Oke, mungkin itu yang bisa Guru sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih anak-anak dan Pak Aziz telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan pasca observasi. Kemarin Pak Aziz sudah melaksanakan observasi, nggih? Sampun. Ya. Bagaimana perasaan Pak Aziz? Alhamdulillah saya senang, saya semangat sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana. Kemarin saya juga mengamati Pak Aziz, pembelajarannya itu yang pertama itu menyenangkan, siswa bahagia, kemudian perasaan anak-anak nyaman, semuanya bahagia, dan Pak Aziz sudah mengembangkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak semuanya bahagia, terkendali, semuanya bisa belajar dengan profil belajar Pancasila.
Baik Pak Aziz, kalau menurut Pak Aziz pribadi, ketika kemarin melaksanakan observasi, Pak Aziz peningkatan kompetensinya itu udah level berapa? Iya, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran berprofesiasi. Saya sudah melaksanakan pembelajaran berprofesiasi sudah mencapai level 10. Alhamdulillah sangat luar biasa. Memang berdasarkan observasi kemarin, memang dari kegiatan observasi pembelajaran memang sudah sangat luar biasa, dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup, kemudian KSP-nya, RPP tentang pembelajaran sosial emosional sudah sangat luar biasa. Kemarin Pak Aziz sudah menerapkan pembelajaran emosionalnya itu menggunakan lagu Ilir sudah sangat luar biasa. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan Pak Aziz, nggak? Sudah. Bisa dijelaskan Pak Aziz sama anak-anak monggo? Ya, untuk yang pertama untuk Mbak Nur Hanifah, kira-kira dengan pembelajaran Pak Guru kemarin apa yang Mbak Nur Hanifah dapatkan? Mungkin hal baru apa yang kira-kira Mbak Nur Hanifah dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanifah. Saya kelas 6 dari SD Negeri Pelahar juga. Saya sangat senang belajar dengan Bapak Aziz Fatoni. Saya dipelajari tentang zakat, hal yang baru dalam hidup saya. Saya bisa belajar mempraktekkan cara menimbang zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini luar biasa. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Hanifah, kira-kira hal baru apa yang Mbak Hanifah dapatkan setelah pembelajaran dengan Pak Guru kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nur Hasanah. Saya kelas 6 dari SD Negeri Pelahar 3. Saya senang sekali belajar dengan Bapak Aziz Fatoni. Hal baru yang saya dapatkan, saya bisa membuat konten tentang zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Mbak Baiti, kira-kira setelah pembelajaran dengan Pak Guru kemarin, apa yang Mbak Baiti dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Baiti Nurhasa, kelas 6 dari SD Negeri Pelahar 3. Saya sangat senang sekali belajar dengan Pak Aziz Fatoni. Saya belajar tentang zakat. Saya sudah bisa membuat peta konsep tentang zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz dan anak-anak, terima kasih kalian sudah menyediakan waktu untuk kami melakukan pasca observasi kegiatan observasi kemarin. Saya amati anak-anak senang, bahagia dan kegiatan pembelajaran sangat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.